Kalau di Jakarta ada yang namanya istilah Jeep Mall dan juga adanya tentunya Jeep Off-Road. Dan biasanya keduanya itu nggak akur. Bukan nggak akur orang pada berantem ya, tapi secara konsepnya banyak yang cuma pengen pilih salah satu. Tapi gimana kalau keduanya digabungkan? Kita akan review mobilnya hari ini. Jadi di Jakarta itu banyak banget ya yang namanya Jeep Cherokee yang ganteng, yang rapi banget, yang sampai kadang-kadang orang suka bilang ini adalah Jeep Mall. Sebenarnya bilang Jeep Mall bukan karena emang hobinya dibawa ke mall ya, tapi juga dia itu sebenarnya lebih banyak dipakai untuk dalam kota. Emang nggak ada salahnya sih, karena itu adalah salah satu style ya atau aliran kalau kita main Jeep. Lebih umumnya kita mengenalnya city slickers. Tapi zaman sekarang itu banyak juga city slickers yang udah dandanannya ala emang mau off-road ya. Misalnya dipasangin winch, bannya pakai ban yang profil kasar, dan juga aksesoris-aksesoris yang lebih berkaitan sama off-road. Sementara kalau dulu atau awalnya city slickers tuh lebih kebanyakan dandanannya yang lebih berkaitan sama perkotaan. Misalnya tetap menggunakan ban halus, biasanya pakai ban AT, terus juga pernak-perniknya lebih ke arah orisinil. Nah, yang sekarang kan gue bahas, ini adalah Jeep Cherokee yang ternyata digunakan untuk dua alam ya. Pertama, alam mall, maksudnya untuk dipakai di perkotaan. Satu lagi, alam bebas, atau dipakai untuk off-road. Jadi ini adalah Jeep Cherokee XJ tahun 96 milik dari Om Alfi. Om Alfi ngebeli sekitaran 3 tahun lalu, dapat dari Pekanbaru, dan begitu dibawa ke Jakarta, ini langsung dibangun dengan konsep seperti ini. Jadi konsepnya itu emang untuk dua alam teman-teman. Untuk off-roadnya udah kelihatan banget ya, jelas ya. Dari misalnya kayak pakai ban ekstrim, ada roof rack, terus juga ada untuk side guardnya juga, di depan ada winch, dan kaki-kakinya juga udah full ya, di-upgrade untuk kebutuhan off-road. Tapi kalau kita lihat lagi dari beberapa hal, misalnya kayak di bagian interior, atau dari kerapihannya, misalnya bodyworks-nya, untuk pengecatannya itu emang ala-ala Jeep Mall ya, atau Jeep yang biasa dipakai untuk di dalam kota aja. Jadi kalau sebenarnya ngomongin Jeep Mall atau Jeep City Slickers di Jakarta banyak yang keren-keren ya, dan gue suka banget gitu. Jeep yang untuk dipakai off-road itu juga banyak banget gitu. Tapi yang dipakai dua-duanya ya, itu emang nggak terlalu banyak ya. Dan ini emang salah satu yang gue favoritin. Kita akan coba review ya, kita lihat satu-satu dari bagian depan. Untuk di bagian depan, jadi ini termasuk simpel ya teman-teman ya. Memang bumpernya udah diganti, pakai bumper besi custom, dan ini stylenya itu lebih ke arah style Amerika sebenarnya. Walaupun style Amerika orang taunya lebih ke yang bumper yang model pipa ya, tapi ini sebenarnya bumper mobil model kayak gini ya, itu pertama dibikin tuh sama Warren ya. Stylenya emang kayak gini, dan beda sama style Australia yang orang suka bilang tuh bull bar ya. Jadi kalau bull bar itu dia bentukannya itu emang lebih rame lagi, dia tetap ada pipanya yang ngelindungin kurang lebih bagian atasnya. Tapi kalau yang model kayak begini, ini biasanya emang lebih banyak dipakai di Amerika ya. Dulu-dulunya itu buat rock rolling sih ya. Nah, ini tapi custom, ini buatannya dari Steelsmith, buatannya Pak Angko, baik yang depan, belakang, dan juga samping. Nanti kita akan lihat. Selain bumper besi custom, habis itu ada lagi untuk winch. Ini winchnya pakai Warren 9,5 XP. Untuk ukuran winch tidur ya, ini adalah termasuk salah satu winch yang favorit ya, termasuk untuk gue sendiri. Karena untuk motornya, ini HP-nya cukup besar, jadi kekuatannya itu dia emang boleh diadu ya sama yang lain ya. Dan emang nggak bohong sih ya kalau winch Warren ini. Mereka secara build quality-nya, terus juga untuk keawetannya itu emang oke banget. Dia modelnya depannya ini udah nggak pakai yang roller, dia itu udah pakai yang housey. Ini kita ngomongnya fairlet ya, kayak gini ya, kayak mulutnya ini. Jadi ada yang roller, ada yang housey fairlet gitu. Kalau yang kayak gini, kita nggak akan nemu tuh yang namanya si seling ini kejepit ya di antara dua roller gitu. Jadi emang lebih oke model yang kayak gini sekarang. Dan untuk selingnya, ini udah bukan pakai yang baja ya.
Jadi kalau teman-teman lihat nih, coba nih lihat lebih dekat lagi. Ini selingnya itu udah pakai seling yang model plasma. Teman-teman mungkin juga udah pada tahu kan kalau yang plasma gini emang sebenarnya lebih kuat ya, tapi maintenance-nya lebih ribet. Jadi kalau habis main off-road harus dibersihin. Jangan sampai dibiarin si lumpurnya itu nahan lama terus akhirnya jadi kering, dan kalau udah kering apalagi jamuran gitu, ini jadi gampang putus si seling plasma ini. Terus yang kelihatan lagi dari depan, ini udah ada tambahan 2 buah extra fan teman-teman. Ini penting banget sih kalau di Cherokee, karena salah satu penyakitnya gampang panas. Jadi extra fan-nya udah ditambah 2 di bagian depan, dan radiatornya ini gue kelihatan dari luar ya, itu diganti yang aluminium ya, yang tri-ply. Itu kurang lebih kayak resep wajib ya kalau kita mau pakai Cherokee. Nanti kita akan bahas pas ngeliat mesin. Oh, satu lagi, ini buat lampunya. Ini untuk lampu atau headlight-nya ini juga udah diganti ya. Ini style yang kayak gini orang suka kadang-kadang bilangnya lampu yang truck light ya. Walaupun sebenarnya belum tentu mereknya truck light. Ini adalah yang versi TW-nya ya. Tapi secara bentukannya sih sebenarnya oke sih ya. Jadi untuk yang satu ini walaupun bukan barang asli, tapi menurut gua tetap enak dilihat. Kita lihat sampingnya teman-teman. Begitu kita ngeliat ke bagian samping, yang pertama yang ingin gue komentarin adalah untuk catnya ya. Ini emang udah dicat ulang teman-teman. Aslinya mobil Om Alfi ini warna hitam, tapi udah dicat sekarang warnanya abu-abu apa ya? Kayak abu-abu polisi ya modelnya. Dan gue suka banget sih sebenarnya dibikin warna gini. Karena dari banyak Cherokee, setidaknya yang gue suka lihat di Jakarta, untuk yang warna gini termasuk jarang ya. Jadi begitu ngeliat tuh lewat kayaknya, wih langsung kayak tahu gitu ini mobil Om Alfi. Jadi udah dicat. Terus kalau untuk urusan bodinya lagi, satu hal yang gue suka lagi adalah untuk over fendernya. Mungkin temen-temen kalau yang sadar bisa lihat nih, ini ternyata coakannya udah gede banget ya. Patokannya tuh ngelihat dari garis ini ya teman-teman, garis yang ada di fendernya. Dia mesti ya si fendernya ini, dia tuh ada di bawah sini nih. Tapi ini udah dicoak sampai-sampai dia ketemu si garis fendernya ini ya, si over fendernya. Jadi bentuknya ini menurut gua oke banget. Dia lebih agak ngebulet ya kayak over fendernya Cherokee yang country. Tapi bahannya ini pakai bahan yang besi ya, pakai plat. Awalnya emang pakai fiber. Tapi kalau pakai fiber itu penyakitnya, kita main nyender-nyender, pecah, repot kan. Emang sih kalau misalnya kita yang udah lebih sering dipakai untuk off-road, kayaknya sebenarnya lebih enak yang pakai ini, plat, biar awet. Itu dia. Terus lanjut ke bagian footstep atau side guard-nya. Ini sama kayak bumper-bumpernya ya. Ini buatan dari Steelsmith. Ini selain footstep, sekaligus ngelindungin juga bagian-bagian samping ya dari batu atau perintilan-perintilan lain yang mungkin bisa bikin bodi samping penyok. Oke sih, estetikanya juga bagus banget. Kalau kita ngeliat ke bagian atas, ini juga udah ditambahin roof rack teman-teman. Ini roof racknya custom dan gue suka banget ya secara desainnya. Jadi di sini yang paling kelihatan banget khasnya itu dia ada semacam kayak rumah nih untuk nutup posisi samping ya, persisnya untuk lampu sorotnya yang ke arah samping. Jadi dibikinin casing lagi nih di sini nih. Ini lampunya semua pada pakai rigid industry. Kalau teman-teman lihat yang modelnya kayak burem kayak gini, ini tuh cahayanya nyebar ya. Jadi kalau yang di samping gini atau yang di belakang juga ada, itu sebenarnya fungsinya untuk kalau kita kayak off-road malam, terus kita butuh ngelihat ke sampingnya ya, takutnya ada jurang misalnya apa gimana. Tapi selain tuh, kalau pas kita udah nyampe ke tempat kita camping, kita ngeluarin alat masak, alat buat tidur semua, ngegelar tenda malam-malam, kita bisa manfaatin bantuan lampu ini. Terus ini juga ada high lift jack ditaruh di atas, ya enaknya rapi, taruh sini, tapi kekurangannya repot ya, naik turunin si high lift jacknya. Ada kambing. Ke bagian belakangnya termasuk clean ya teman-teman ya, nggak ada tire hanger buat naruh ban, karena ini emang untuk ban serepnya itu ditaruhnya di atas ya, di roof rack. Itu juga sama, plus minus juga, bisa jadi repot, tapi bisa jadi juga keren ya untuk sebagian orang ya, naruh ban serep di atas sana. Tapi yang pasti, center of gravity-nya bakal lebih limbung ya, kalau naruh beban berat di roof rack. Kita langsung ya sekalian ngelihat untuk di bagian belakangnya. Coba ya, ada drone di atas gua.
Pas ke bagian dalam, ini salah satu yang gue bilang, nah mungkin buat hariannya juga enak ya. Jadi untuk audionya juga udah di-upgrade. Ini pakai subwoofer yang aktif ya. Kalau subwoofer yang aktif tuh dia ada power sendiri ya. Jadi dia udah langsung plug tempel, bisa dinyalain. Kayaknya aneh kalau gue bahas audio, tapi emang gue dulu seneng main audio. Terus ini ada fridge-nya atau kulkasnya. Ini mereknya Waeco. Lumayan sih, bisa naro ya mungkin sekitaran 8 botol air minum di sini. Dan ini kalau kita lihat di belakang gue barusan, ini ada ARB recovery ya. Ini sebenarnya nggak cuma ARB aja, banyak yang suka bikin recovery set gini. Jadi orang tinggal beli satu paket, semuanya udah lengkap. Nih kalau kita lihat dari deket nih, ini ada strap, ada beberapa. Ini strap yang hijau, ini namanya tree trunk protector. Ini strap buat ngalungin ke pohon. Karena kalau kita go winch kan kita harus mastiin tempat pohon winching point jangan langsung dililit ya pakai sling, apalagi sling baja, nanti rusak ya kulit pohonnya. Ini snatch strap, ini buat narik antar mobil teman-teman. Jadi buat kita narik dari mobil ke mobil pakai yang orange. Ini 6 meter, yang hijau ini 3 meteran. Terus ini yang panjang, ini winch extension strap ya, yang ungu ini. Ini 20 meter. Panjang banget emang. Dan ini gunanya itu kalau kita mau nge-winch tapi winching pointnya terlalu jauh, kita bisa pakai bantuan ini. Sisanya masih ada beberapa alat-alat lagi sih teman-teman, tapi nanti gue akan ngebahas secara terpisah tentang recovery kit ya, karena ini penting banget teman-teman. Oke, kita tutup. Oke, saatnya kita ngolong ya. Jadi sekarang gue akan pakai GoPro nih. Oke. Buat kaki ya teman-teman, ini tetap masih pakai gardan standar Cherokee ya, yaitu Dana 30 yang depan. Ini paling yang diganti untuk covernya aja, cover bonggolnya udah pakai ARB nih. Nah, kenapa diganti? Ini sebenarnya yang diganti pakai ARB, ini salah satunya dia lebih kuat ya. Dia lebih kuat juga dan dia sebenarnya juga bisa lebih mendinginkan untuk si oli gardannya. Sementara kalau kita ngomongin untuk suspensinya, ini suspensinya itu adalah kit dari Rusty. Naiknya 2,5 inch. Tapi ini untuk pernya ini udah di custom teman-teman. Pero di custom, terus juga kalau untuk stabilizernya ini juga di custom. Jadi dipanjangin lagi nih stabilizernya di bagian batang ini. Ada kambing lagi nyebrang. Oke, kita ngeliat lagi dari bagian sini. Untuk shock breakernya ini udah pakai King ya. Kingnya itu dia yang model emulsion aja. Jadi shock breaker yang biasa yang normal, tapi dia tipe yang ada reservoirnya ya di sini ya. Ini panjangnya 12 inch. Nah, kalau pakai 12 inch gini, dengan dia tinggi hanya naik 2,5, sebenarnya ini kepanjangan jatuhnya. Jadi agak mubazir. Makanya karena ini kepanjangan belinya si Kingnya ini, akhirnya mau nggak mau si dudukan shocknya itu di bagian bawahnya dia dipanjangin lagi. Nah ini dia. Mestinya emang dia nggak serendah ini ya. Supaya shock ini bisa main dengan optimal, akhirnya diturunin ke bawah nih, persis di samping armnya ini nih. Sekarang kalau teman-teman tahu, kalau suspensi di Cherokee itu naiknya hanya 2,5 inch, mestinya pakai ban ukuran ini itu mentok ya. Nah, tapi kenapa di sini enggak? Jawabannya karena ini dia. Over fendernya posisinya tinggi ya, alias udah dicowaknya itu gede banget. Jadi walaupun naiknya hanya 2,5 inch, itu ban ukuran ini masih bisa masuk ke dalam. Nah sekarang kita akan bahas untuk bannya nih teman-teman. Ini bannya adalah badak ekstrim ya, ukuran 31 10,5 R15. Kembangannya itu mirip sama ban legendaris Amerika, yaitu Super Swamper yang boger ya, kurang lebih kembangannya seperti ini. Dan ban ini dipaduin sama velg yang cukup menarik ya. Mungkin orang sebagian ngira ini velg kalengnya punya YJ ya atau TJ ya. Bukan, ini bukan velg Jeep. Emang mirip banget, cuma lobangnya beda ya. Ini lobangnya ada 10, kalau yang velg kalengnya itu kan ada 9. Ini lobang 10, ini ternyata mereknya adalah Seibo ya. Kalau nggak salah ini velg Korea, jadi ini di custom teman-teman. Ini sebenarnya PCD-nya udah sama, PCD-nya sama Cherokee 5/114, tapi dia itu dilebarin ya di bagian sini. Dia dilebarin, yang tadinya lebar 6 inch, jadinya sekarang 8 inch. Jadi profilnya itu sekarang 15x8. Dan bagian tengahnya ini, dopnya ini ternyata juga di custom ya, ini fiber. Bahkan tulisan si Jeep-nya ini
Ini ternyata pakai stiker nih. Rapi banget sih, sumpah gue suka banget. Gue dari awal lihat agak-agak terkecoh juga nih. Ini velg apa ya gitu. Oke juga nih idenya. Dan rapi banget, benar-benar rapi banget. Gue suka banget. Sekarang kita lihat yang belakang teman-teman. Gardannya sama ya, Gardan Cherokee yang Dana 35 kalau untuk belakang. Sama-sama pakai cover Gardan ARB dan shocknya juga sama nih. Pakai emulsionnya dari King Shock ya. Sama, travelnya 12 inch. Maka dari itu karena 12 inch kepanjangan, teman-teman bisa lihat di sini si dudukan shocknya ini diturunin lagi nih ke bawah nih. Jadi supaya dia mainnya agak lebih banyak ya, bisa lebih optimal. Terus udah gitu untuk pernya ini tetap pakai per standarnya Cherokee ya, tapi udah diganjel nih, diganjel di sini. Dan ini juga udah di-convert jadi disc brake ya, udah disc brake jadi 4 roda. Lanjut ngomongin gardan, jadi gardannya ini udah pakai Vagir 488 ya teman-teman. Udah pakai ARB air locker baik di belakang maupun di depan sana. Dan untuk as rodanya juga ternyata ini udah as roda chromoly ya, keluaran dari Yukon yang depan dan yang belakang pakai Superior. Wah, ternyata agak susah juga nih ngolongnya hari ini karena mobilnya termasuk ceper ya. Dia lift kita cuma 2,5 inch gitu, jadi lumayan juga nih. Tapi tetap namanya seneng ngolong, jadi nggak masalah. Kita lihat sedikit lagi di bagian sini. Untuk knalpot, jadi knalpotnya ini udah full pakai Borla ya teman-teman ya. Baik untuk yang exhaustnya maupun untuk tabung tengah, jadi emang udah full stainless ya. Tapi untuk yang bagian headernya, katanya itu nge-custom. Kita coba lihat begitu kita buka kap mesinnya. Oke, sekarang kita ngebahas untuk mesin AMC 242 ya. Ini atau orang suka sebut yang mesin Jeep 4.0, adalah salah satu mesin paling legendaris Jeep ya. Bahkan salah satu mesin top dunia nih ya, yang dianggap sebagai one of the best engine mesin ini nih. Semua Jeep yang pakai mesin 4000 ini biasanya harganya itu kuat ya, atau bahkan semakin naik dan semakin naik karena bandel, merakyat, tenaga gede, oke boros, tenaga gede dan lain-lain. Ini mesinnya masih standar 4000, yang dirubah paling untuk intake-nya ya. Intake-nya ini pakai punya yang country ya, atau kita bilang intake bongkok. Jadi intake terus throttle bodinya ini udah pakai punya country. Yang menarik teman-teman, ini untuk air intake-nya itu ngambilnya dari balik sini ya. Jadi dari aslinya itu ke sini kan ada filter box, itu udah nggak dipakai lagi karena udah dipakai untuk tambahan aki. Jadi intake-nya itu dari sini selang nembus ke firewall, dan persis di balik sini, di bawah sini ini ada air filternya ya. Jadi lebih aman ya kalau kita nyebur-nyebur gitu, dia nggak akan nyedot air. Jadi posisinya udah diganti sama aki tambahan, satu di sini dan satu di sana. Sana buat yang mesin, yang ini buat aksesoris ya. Jadi kayak winch gitu, ngambil listriknya dari sini. Jadi karena udah pakai 2 aki, salah satu yang diubah lagi adalah alternator teman-teman. Alternatornya udah pakai alternator 140 ampere ya. Jadi alternator udah diganti. Terus selain itu paling yang diganti pengapian. Pengapiannya pakai Dewey, itu dia set ya, dari mulai coilnya ini, terus juga untuk kabel businya, terus juga untuk si kepala ininya ya, delco-nya itu juga udah satu set semua. Terus yang dirubah lagi di sini ABS udah dicopot karena emang sebenarnya untuk dipakai off-road itu lebih enak tanpa ABS ya. Jadi ABS udah dicopot. Sisanya kurang lebih ini masih stok. Paling tadi yang gue sempat bilang itu radiatornya udah pakai yang 3 ply. Sementara tambahan extra fan-nya itu yang gue bilang juga ya, depan nih. Ada 2 buah di sini. Dan kalau ngomongin mesin Cherokee, untuk dipakai harian sampai kita pakai jalan-jalan ya, adventurean gitu, itu 4000-nya aja udah lebih dari cukup ya. Malah yang harus di-upgrade itu lebih ke sistem pendinginan atau cooling system. Jadi salah satu resep wajibnya, misalnya radiator pakai yang 3 ply ya, terus ditambahin extra fan, recommend-nya. Sementara kalau kita ngomong yang lainnya ya, penghapian, intake, semuanya itu udah lebih dari cukup banget. Jadi kalau kita mau pakai adventure jalan-jalan, nggak perlu di-upgrade tenaganya. Yang penting sehat. Yang perlu di-upgrade itu adalah rasio gigi. Kita nyesuaiin sama ban yang kita pakai. Assalamualaikum. Bismillah.
Oke, kita cek dalamnya. Wah, yang langsung pertama kelihatan begitu masuk ke dalam adalah aksen karbon ya. Ini karbonnya ini udah ada di sekujur panel di dashboard, bahkan sampai di setir. Dan ternyata ini adalah karbon asli ya. Jadi harganya lumayan juga ternyata. Sekitaran 8 jutaan ya kalau kata Om Alfi. Jadi karbonnya itu ada di setir, terus juga di panel sini transmisi, sampai ke bagian konsol box, terus di dashboard, terus di bagian samping juga ya. Nah ini dia di door trimnya semua full, sampai ke bagian untuk handle dan power window juga sama. Sementara yang lainnya relatif ya paling penambahan untuk menunjang aksesorisnya aja ya. Misalnya ini untuk lampu-lampu di sini cut off pakai flaming river, satu buat aki normal, satu buat aki yang aksesoris. Ini buat winch, tinggal aktifin, ulur tarik ada di sini. Terus untuk locker ada di sini teman-teman, tinggal aktifin. Tahu kan cara pakai locker? Nah nih, ini ada switchnya dulu, abis itu kompresornya bisa dinyalain, udah tinggal pilih mau pasang winch belakang atau winch depan. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Sisanya yang lain sih sebenarnya relatif standar, paling joknya aja ini udah di retrim lagi dengan motif seperti aslinya ya. Kalau menurut gue sih ini ngeritrimnya rapih ya, walaupun bahan leathernya agak sedikit terasa apa ya, keras ya bandingkan sama aslinya leather di Cherokee. Panas juga nih, ini gue syuting hari ini siang jadi masih lumayan berasa untuk cuacanya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini emang sengaja agak lebih siang karena niatnya itu gue setelah ini sekalian nyoba ya muter-muter sedikit ya sebelum kita menyudahi video ini.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk review Jeep Cherokee milik Om Alfi ini ya. Cherokee 2 alam yang cocok dibawa ke mall dan juga untuk dibawa off-road. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat video ini. Dan gue mau nyampein satu hal, gue hampir tidak pernah ya, atau jarang banget yang namanya minta subscribe ya atau like ya. Teman-teman yang penonton setia pasti tahu gue jarang banget gitu untuk mengucapkan tuh. Tapi boleh ya, kali ini gue ingin menyampaikan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga kasih jempol ke atas ya. Terima kasih yang udah nonton, sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.